warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Hartono dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya pada video sebelumnya tentang menyusun skripsi bagi Anda, khususnya yang berasal dari program studi pendidikan. Lebih khusus lagi adalah bagi Anda semua yang dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Pada kali ini saya akan berbicara tentang merumuskan topik penelitian ke dalam judul penelitian. Saya ingatkan sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe, kemudian komen dan share sehingga video ini bisa dipahami, bisa membantu lebih banyak teman-teman Anda mahasiswa. Oke, mari kita mulai. Saya ingin merefresh lagi tentang sumber ide untuk menemukan judul atau topik skripsi Anda. Yang pertama adalah teori, kemudian kedua adalah pengalaman, ketiga adalah replikasi, dan yang keempat yang tidak saya sebut pada video saya sebelumnya adalah penelusuran pustaka atau library search. Ada sedikit perbedaan cara merumuskan judul penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, sebagaimana Anda bisa temukan di video saya sebelumnya tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, di mana Anda tahu bahwa untuk penelitian kuantitatif topik, metode, kemudian itu sudah harus fix dari awal, sedangkan penelitian kualitatif itu topik bisa berkembang. Dengan demikian judulnya juga berbeda. Kalau judul penelitian kuantitatif maka diharapkan dari awal sudah jelas, sangat jelas. Sedangkan penelitian kualitatif nanti memang bisa berubah, bisa berkembang. Mari kita mulai dengan melihat judul penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, judul biasanya memuat 3 hal. Yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah hubungan antar variabel manakala penelitian Anda itu melibatkan lebih dari satu variabel, dan yang ketiga adalah karakteristik partisipan atau subjek atau orang benda yang Anda teliti. Apa itu variabel? Variabel adalah fenomena yang akan Anda ukur atau Anda akan teliti, yang memiliki nilai atau values yang berbeda. Jadi dia bisa berbeda-beda pada antar satu dengan lainnya. Contohnya misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu variabel karena ada perempuan, ada laki-laki. Skor tes itu variabel karena ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 50 misalnya. Etnik itu juga variabel karena bisa jadi mereka atau subjek Anda atau partisipan Anda itu berasal dari berbagai kelompok etnik, misalnya Jawa, Sunda, misalnya Minangkabau dan sebagainya. Kemudian status sosial ekonomi itu juga variabel karena ada orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Kemudian kelas, kalau di sekolah maka ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbeda-beda. Usia juga variabel karena ada orang yang usianya 70, ada yang 50, ada yang 15 gitu ya. Kemudian pengalaman itu juga berbeda, Anda bisa mengukur pengalaman kan dalam hal tertentunya gitu kan. Kemudian juga metode mengajar, berbagai metode itu bermacam-macam, strategi belajar, kecemasan siswa, kecakapan dan lain-lain. Sekarang yang kedua yaitu hubungan antar variabel. Di dalam penelitian kuantitatif untuk skripsi itu hubungan antar variabel bisa berupa korelasi dan bisa pula berupa sebab akibat, correlation and cause and effect ya. Jadi itu hubungannya sering dikerjakan. Jadi Anda bisa mengambil salah satunya, apakah hubungannya korelasi ataukah hubungan sebab akibat. Korelasi itu artinya adalah antara satu dan duanya, variabel satu dan variabel lainnya itu berhubungan tetapi dia tidak menunjukkan adanya sebab akibat, atau setidaknya Anda tidak tertarik untuk menunjukkan, untuk meneliti bahwa terjadi hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah sebab akibat jelas, di situ ada hubungan sebab akibat, misalnya efektivitas, pengaruh A terhadap B itu adalah jelas sebab akibat.
Yang ketiga yang juga muncul di judul Anda adalah karakteristik partisipan. Misalnya siswa kelas 6, anak berbakat, anak berkebutuhan khusus, mahasiswa prodi pendidikan, pembelajar prestasi, dan itu adalah karakteristik partisipan yang biasanya pula masuk di dalam judul. Misalnya Anda melakukan penelitian tentang pengaruh metode X terhadap prestasi siswa pada siswa kelas 6, kan begitu judulnya. Jadi ada partisipan yang disebutkan di sana. Oke, coba sekarang kita lihat contoh-contoh judul. Nomor 1 misalnya The Speaking Anxiety of the 7 Graders of SMP Bintang Mulia. Nah, dari situ, judul itu Anda bisa melihat apa coba variabelnya. Ya, ada berapa variabel di sana? Cuma ada satu, yaitu speaking anxiety. Sehingga hubungan variabel tidak ada, tidak disebutkan. Sedangkan partisipannya siapa? 7 graders of SMP Bintang Mulia. Contoh kedua, the relationship between speaking anxiety and speaking performance of the 7 graders of bla bla bla, ya. Apa variabelnya? Yaitu speaking anxiety dan speaking performance. Apa hubungannya? Relationship. Maka itu berarti adalah korelasi. Dan siapa partisipannya? The 7 graders of bla bla bla. Mungkin SMP mana begitu Anda bisa lakukan. Ya. Contoh ketiga, the effect of language exposure on students' vocabulary mastery of the 10 graders of bla bla bla, SMA bla bla bla, ya. Apa variabelnya? Language exposure. Kemudian apalagi students vocabulary mastery. Apa hubungannya? Karena nanti effect, maka berarti hubungannya adalah cause and effect, sebab akibat. Partisipannya siapa? 10 graders of SMA bla bla bla. Contoh keempat, the effectiveness of online learning during the COVID-19 pandemic on students' learning engagement of the 11 graders of SMA bla bla bla. Coba Anda pikirkan, Anda temukan apa variabelnya, apa hubungan antar variabelnya, dan siapa partisipannya. Pada contoh nomor 5, Anda bisa melihat the effect of teaching practicum on pedagogical competence of mathematics pre-service teachers. Misalnya begitu. Maka sekali lagi, apa variabelnya? Tentu adalah teaching practicum. Yang kedua, pedagogical competence. Kemudian apa hubungannya? The effect. The effect berarti cause and effect, sebab akibat. Dan siapa partisipannya? Mathematics pre-service teachers. Begitu juga nomor 6 dan 7. Jadi judul akan selalu di penilaian kuantitatif, judul akan selalu mencantumkan variabel, hubungan antar variabel, manakala di situ ada lebih dari satu variabel dan karakteristik partisipan. Nah, sekarang kita masuk ke judul penelitian kualitatif. Bagi Anda yang masih belum jelas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, bisa mencari video saya sebelumnya tentang the differences between quantitative research and qualitative research, dan di sana memang disebutkan secara jelas bahwa pada penelitian kualitatif itu prosesnya bisa mengalir, bisa berkembang. Berbeda dengan kuantitatif yang sejak dari awal harus difix, harus ditetapkan, termasuk hipotesisnya ditetapkan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, hipotesis bisa menyusul setelah ada data-data yang diperoleh. Nah, pada judul penelitian kualitatif cenderung lebih general. Oke. Dan peneliti bisa mempersempit atau memfokuskan topik setelah penelitian berlangsung, setelah ada konteks spesifik tempat di mana penelitian dilakukan dan juga data-data awal yang masuk. Misalnya untuk penelitian kualitatif ada judul The Nature of Students' Engagement in Online Learning. Dalam hal ini tidak ada spesifik karakteristik dari partisipan. Cuma students engagement, tapi tidak menyebutkan di mana siswa berapa itu belum. Nah,
tidak perlu disebutkan karena nanti bisa berkembang. Kemudian yang kedua, the use of corrective feedback in academic writing, gitu ya. Nanti kalau dilakukan secara kualitatif juga boleh berkembang, cukup bisa begitu. Dan ketiga contohnya adalah preserve English teachers' confidence in using English as the instructional language, bisa juga begitu. Jadi tidak mensyaratkan ada tiga hal tadi yang ada di penelitian kuantitatif, yaitu variabel, hubungan antar variabel, dan partisipan. Oke, itu. Dan saya mengingatkan lagi bahwa topik atau judul yang baik menurut G. Mills Ariasan itu adalah ada 5 hal yang juga Anda bisa temukan informasi ini di video saya sebelumnya, yaitu interesting, researchable, manageable, ethical, and significant. Apa dan bagaimana Anda bisa cari video saya yang lain. Nah, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menemukan judul yang memenuhi kriteria tadi, menarik, bisa diteliti, kemudian punya kemanfaatan atau signifikan. Yang pertama adalah tentu memperbanyak membaca. Anda tidak bisa menaruh judulnya dengan melamun, merenung, menunggu inspirasi datang. Saya pikir tidak itulah ya. Anda harus banyak membaca jurnal dan juga skripsi-skripsi sejenis yang dikerjakan oleh senior-senior Anda. Kemudian mengamati, melakukan pengamatan, merefleksikan. Kalau Anda sebagai pembelajar, Anda bisa merefleksikan apa atau sebenarnya yang terjadi ketika Anda belajar. Ketika Anda mengikuti perkuliahan, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Gitu. Jadi Anda melakukan refleksi juga. Tapi saya pikir yang paling penting adalah banyak membaca. Anda harus banyak membaca jurnal. Sekarang banyak sekali jurnal di internet yang Anda bisa akses itu, dan juga judul skripsi juga banyak sekali, dan saya yakin ada di antara itu yang akan bisa Anda tindak lanjuti untuk menjadi judul. Dan ketika Anda menghadap dosen pembimbing untuk pertama kalinya, usahakan bahwa Anda punya beberapa atau lebih dari satu judul. Ketika Anda datang konsultasi pertama kali, Anda siapkan dulu 1 atau 2 atau 3, sehingga nanti kalau satunya ditolak, Anda masih punya yang lain. Ya, itu dipastikan ada. Dan pastikan pula ketika Anda datang ke dosen pembimbing juga Anda sudah punya judul, gitu. Jangan sampai Anda datang dengan mau hanya brainstorming, barangkali itu nanti dosen Anda tidak akan begitu tertarik. Tapi karena harus mulai dari awal sekali. Jadi Anda datang ke dosen pembimbing, nanti akan ditanya judulnya apa, topiknya apa, maka Anda harus punya itu. Yang berikutnya adalah siapkan buku khusus untuk mencatat informasi referensi temuan penelitian yang relevan dengan judul Anda. Seringkali Anda banyak membaca, tapi kemudian habis dibaca lupa. Anda nggak punya catatannya sama sekali. Jadi hal yang menarik itu tidak tempat tertuliskan. Sekedar menulis judul jurnal yang telah Anda baca, kemudian temuannya apa, itu penting, sehingga nanti di lain kesempatan jika Anda merasa, oh kemarin saya baca ini sepertinya relevan, Anda punya catatan yang bisa dibaca dengan mudah. Dan kalau Anda tidak mencatat, maka nanti ada mencari-cari file lagi, membaca lagi, akan repot, akan wasting time seperti itu ya. Itu tadi adalah bagaimana Anda semuanya bisa menyusun atau merumuskan judul skripsi Anda. Semoga bisa membantu, dan jika ada teman Anda, saudara Anda yang ingin kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, bisa bergabung dengan kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung dengan menghubungi nomor berikut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.